Assalamualaikum teman-teman. Jadi beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang kesiapsiagaan. Pak Husen, Pak Husen bekerja sebagai apa, Pak? ASN. Izinkan saya bertanya tentang kesiapsiagaan bela negara. Menurut Bapak, apa itu bela negara? Bela negara cinta kepada tanah air dan bangsa. Seberapa penting bela negara itu sendiri? Sangat penting. Tanpa negara kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kita harus bersiap siaga dalam membela negara ini? Bela negara harus dapat titik darah penghabisan. Menurut Bapak, apakah Bapak sudah siap membela negara? Siap, Apakah Bapak sudah mempunyai jiwa kesiapsiagaan bela negara? siap sejak lama. Apakah menurut Bapak, Bapak sudah mempunyai modal awal kesiapsiagaan bela negara? Modalnya adalah cinta kepada negara dan siap mengorbankan apa adanya yang jiwa dan raga, harta benda. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Jenika Saputra selaku Kepala SPPG di Kecamatan Jangkar Timur, Kabupaten Merangin, yang berkaitan dengan pemaknaan kesiapsiagaan bela negara. Ataupun pertanyaan yang pertama yaitu sebagai Kepala SPPG, bagaimana menurut Bapak tentang kerangka berpikir bela negara yang diterapkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Bela negara menurut saya itu bentuk pengabdian kepada negara dalam bentuk, kalau dalam bentuk gizi berarti kita untuk memberikan kualitas gizi yang baik untuk masyarakat, anak, dan mulai dari usia dini. Dalam pelaksanaan SPPG yang berkaitan dengan menanamkan nilai bela negara, apa saja tantangan yang Bapak hadapi, baik itu dalam lingkungan kerja ataupun masyarakat, dan apa strategi untuk mengatasinya yang berkaitan dengan nilai bela negara? Tantangan yang dihadapi untuk saat ini yang pertama untuk lingkungan masyarakat yaitu kita masih perlu peningkatan SDM kepada masyarakat. Yang pasti kita harus melakukan banyak sosialisasi terhadap masyarakat tentang program makan bergizi gratis agar apa yang kita berikan itu bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menjadi suatu permasalahan, karena pada saat ini kita lihat banyak sekali untuk program makan bergizi gratis ini di sosial media banyak sekali dampak-dampak negatif yang terlihat di sosial media. Nah, itu yang harus kita perbaiki dan kita harus mengedukasi langsung kepada masyarakat bagaimana program bergizi gratis ini, bagaimana efeknya untuk masyarakat, bagaimana baiknya makan bergizi gratis ini, dan bagaimana fungsinya untuk meningkatkan kualitas gizi untuk anak dan untuk efek kedepannya bagi anak, dan mengurangi, salah satu tujuannya itu mengurangi stunting di Indonesia dan mencerdaskan anak-anak bangsa kita yang untuk akan datang. Pesan dari Bapak kepada ASN muda agar mampu untuk menegakkan nilai bela negara dalam menjalankan tugas sehari-hari, di mana yang saya ketahui Bapak sendiri pasti sudah menjalani pendidikan mengenai bela negara, yaitu SPPI dulu. Pasti ada ditetapkan nilai-nilai bela negara. Apa pesan untuk saya sebagai ASN? Yang pasti pesan untuk ASN muda, yang pasti kita harus bekerja dengan jujur, kemudian menjalankan tugas dan kewajiban kita sesuai dengan aturan yang berlaku, dan yang paling utama untuk Indonesia, salah satu motto dari Presiden kita saat ini, Presiden Prabowo,
bagaimana kita sebagai ASN muda, kita jangan sampai terkena yang namanya korupsi. Itu yang harus kita hindari, karena dampak korupsi sangat besar bagi bangsa kita Indonesia. Itu yang harus kita hindari, dan kita harus bekerja dengan profesional. Itu yang salah satunya. Dan kemudian kita juga harus mengayomi masyarakat, apalagi kita sebagai ASN, kita ini adalah sebagai jembatan untuk masyarakat, menyampaikan aspirasi, keluhan dan segala macamnya. Nah, kita harus bisa mengayomi masyarakat, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat, dan membantu masyarakat dalam menyelesaikan setiap masalah yang diadukan kepada kita. Baik, terima kasih Bapak Ika Saputra atas pesan dan kesannya terkait dengan nilai bela negara sebagai ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada malam hari ini saya akan melakukan interview kepada masyarakat sipil melalui via Zoom terkait kesiapsiagaan bela negara. Sekarang kita beralih ke sesi interview. Pada malam hari ini saya sedang bersama Saudara Fahrul. Selamat malam Saudara Fahrul. Ya, selamat malam juga. Malam ini saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan saja terkait kesiapsiagaan bela negara. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pandangan saudara terhadap kesiapsiagaan bela negara? Kesiapsiagaan bela negara mungkin itu sikap selalu siap menjaga keadaan tetap aman, rukun dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita tidak mudah percaya berita yang belum jelas, tidak ikut-ikutan menyebar kabar yang bisa bikin orang ribut, dan tetap menjaga hubungan baik dengan tetangga. Oke. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan rela berkorban dalam bela negara? Rela berkorban dalam bela negara bisa dibilang kita mau mendahulukan kepentingan bersama ya. Misalnya membantu orang lain, ikut kerja bakti, atau enggak egois dalam kehidupan sosial. Mungkin itu, Pak. Oke, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara menanamkan nilai bela negara sejak dini? Menanamkan nilai bela negara sejak dini mungkin bisa dimulai dari hal kecil di rumah ya. Terus juga di sekolah, seperti diajarkan disiplin, sopan santun, saling menghargai, dan mungkin cinta lingkungan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa peran ASN menurut Saudara Fahrul dalam kesiapsiagaan bela negara? Peran ASN ya, tentu menjadi contoh ya bagi masyarakat bagaimana bela negara semestinya. Mungkin bisa dicontohkan melalui harus jujur, tidak menyalahgunakan jabatan, benar-benar melayani masyarakat dengan baik sih. Mungkin itu, Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apakah bela negara hanya berkaitan dengan perang? Tentunya enggak ya, karena ancaman itu bisa selain dari senjata ya, bisa dari internet atau dalam kehidupan sehari-hari. Malah justru yang paling penting itu bagaimana kita menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan awal bela negara secara pribadi? Mungkin mulai dari diri sendiri ya, seperti menjaga kesehatan, terus belajar dengan rajin,
bersikap disiplin. Karena kalau diri kita baik, kita juga bisa memberi dampak baik ke lingkungan sekitar kita. Dan yang terakhir ya, Saudara Farul, Ya, apa tujuan utama dari kesiapsiagaan bela negara? tujuan utamanya mungkin supaya masyarakat siap menghadapi masalah apapun, nggak mudah panik dan tetap bisa menjaga persatuan. Intinya agar negara tetap aman karena masyarakat kuat dan peduli. Mungkin itu, Pak. Oke, Saudara Farul, terima kasih telah meluangkan waktu malam hari ini. Ya, sama-sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat malam. Selamat malam. Melalui interview tadi, dapat disimpulkan bahwa bela negara tidak hanya berkaitan dengan aspek militer, tetapi juga mencakup kontribusi dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga sikap, disiplin, serta berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Selain itu, responden juga menyadari pentingnya membangun kemampuan awal bela negara secara individu, seperti menjaga kesehatan, meningkatkan pengetahuan, dan memiliki rasa tanggung jawab. Namun demikian, meskipun pemahaman tersebut sudah cukup baik, masih terdapat indikasi bahwa penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata belum sebetulnya optimal dan konsisten. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa kesiapsiagaan bela negara bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Dengan demikian, bisa meningkatkan kesadaran, kedisiplinan, serta rasa tanggung jawab setiap individu dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan bangsa. Karena pada akhirnya, bela negara adalah tanggung jawab kita bersama. Persuasif, harmonis dalam melayani masyarakat, dan mencari akar masalah jika terjadi konflik di masyarakat.